dibawa ke suatu tempat. Itu ada pendopo, ya ada pendopo. Dan aku tahu ini tempatnya beliau. Ya tempat-tempat seperti ada batu bata gitu-gitu ya, yang bagus gitu loh, kayak kerajaan. Itu di depan persis aku udah kayak mau disuruh masuk. Itu dikelilingi sama 3 atau 4 wanita. Aku nggak kenal sama orang tersebut, nggak pernah ketemu. Itu aku ditarik-tarik. Tapi aku tahu ini posisinya tempatnya si beliau gitu. Beliau ini siapa? Si Kanjengnya. Waktu itu aku di mimpiku, ini tempatnya, mau masuk. Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Di kaca tuh katanya aku tuh udah gitu sambil nyinden gitu. Nyindennya tuh nyinden suara kromo yang nggak bisa orang apa ya istilahnya terjemahin. Tuh, nah, baunya nyengat banget, nyium nggak? Ada sih. Hah? Serang gitu. Iya ya? Iya, Nyium ya? nyium. Ini yang pertama kali tadi dateng. Berita horor viral terkini. Badai PHK menghantam Indonesia. Wah, kacau si Rifki nih. Kenapa nampilin berita ini, bro? Oh, salah. Yang bener adalah RJ5 pergi ke Gua Langse, nyaris nyusruk masuk ke jurang. Wah. Ya, jadi guys, buat kalian yang belum nonton, kemarin gue sempat pergi ke Gua Langse. Ini gue bener-bener di pinggir jurang guys, menuju Gua Langse, gua yang katanya merupakan istana dari Kanjeng Ratu Kidul. Gua yang disebut katanya istana Kanjeng Ratu Kidul. Nah ternyata gue nemu juga nih narasumber yang dia tuh tadinya nggak tahu apa-apa tentang Gua Langse terus Kanjeng Ratu Kidul, tapi akhirnya ada satu kejadian yang bikin dia kesana dan hidupnya katanya sih terus bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dan juga pasukannya. Nah langsung aja kita sapa. Halo Mbak Juli. Halo. Makasih udah mau jadi narasumber ya. Ya, sama-sama. Live dari Jogja ini. Betul. Jadi awalnya itu nggak pernah tahu tentang Kanjeng Ratu Kidul dan segala macem. Kalau pernah dengar iya, tapi kalau untuk datang, mohon maaf nih, kayak ke Cepuri, ke beberapa tempat-tempat kayak yang di sakralan kayak Gua Langse, itu baru juga sepengalaman kemarin itu. Nah sebelum kejadian itu nggak pernah lihat hantu apapun? Sebelumnya nggak pernah, nggak ada sama sekali nggak. Sampai hari ini masih didatengin Kanjeng Ratu Kidul? Kalau didatengin gitu secara langsung sih nggak ya, cuman kayak ada kode, bukan beliaunya yang datang. Yang terakhir itu beliau atau bukan, pokoknya posisi yang terakhir beliau pakai apa? Jilbab. Pakai jilbab, bukan pakai kemben. Kalau yang pertama kan yang itu kan setelah pakai kemben, baru yang terakhir sih pakai jilbab. Pakai jilbab warna apa gitu? Kalau yang pakai jilbab itu dia jilbabnya putih. Iya putih. Tapi bukan syar'i ya. Tapi dia pakai jilbab, nggak kelihatan muka sama sekali karena itu kena kayak cahaya. Di mimpi aku tuh aku ngobrol agak deket tapi serasa ada ngomong jauh gitu loh di situ tuh. Jadi dia kata cuman bilang sabar Nger, itu aja kata-kata terakhir, cuman bilang gitu doang, nggak ada ngomongin apa gitu, nggak. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak. Oke. Nah, buat kalian yang pengen kirim cerita ke RJL, bisa banget langsung kirim ke sini, nanti bakal dibalas sama admin. Langsung aja kita mulai ceritanya. Mau ikut Mbak? Oke. Nah. Ini tarian pemanggil ini. Oke. Nah. Ya seperti biasa kalau di RJL nggak ada narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya guys. Ya Mbak Juli boleh langsung aja diceritain awal mulanya kayak gimana Mbak? Baik, jadi ceritanya gini Kak. Awal mulanya itu kita itu
aku punya temen namanya Bobby ya kan. Terus aku sama suamiku ada janjian memang pengen pergi ke rumahnya dia gitu kan. Kita ada janjian pengen pergi ke rumahnya dia bersilaturahmi ya pokoknya main aja lah ya. Cuman pada saat kita udah sampai nih ya di rumahnya si Bobby ini, kita tuh kaget karena kita memang baru pertama kali main di rumahnya si Bobby. Emang kita udah kenal agak lumayan lama, tapi baru kali ini nih. Ketika kita masuk nih ke rumahnya si Bobby, kita kaget. Jadi waktu kita buka pintu, itu langsung hadap-hadapan dengan suatu lukisan besar ya. Nah, lukisan besar itu tuh dia lukisannya, aku tahu sih itu lukisan Kanjeng Nyi Roro Kidul ya atau Ratu Kidul lah, tapi dengan lukisannya tuh besar banget. Terus itu kayak ada gerak gitu loh Kak. Jadi bisa gerak gitu. Ketika kita ngeliatin gitu terus dia kayak ngelirik gini bisa gitu loh. Nah, disitu kan aku kaget ya. Oh, ada lukisannya gede banget. Baru kali ini aku melihat lukisan kayak ada auranya, maksudnya dia bisa gerak gitu loh. Ataukah ini emang sengaja dibikin 3D atau gimana? Nah, posisi lukisan itu memang kan hadapan sama pintu ya, pintu masuk langsung. Dan ini kan lukisan nih, ceritanya nih lukisannya di sini, ini ada kursi. Nah, aku duduk di kursinya di sini. Nah, posisi lukisannya di belakang tuh, ya kan? Terus kita udah pada duduk, kebetulan suami aku, si Bobby sama pacarnya namanya Rita, itu juga mereka duduknya di lantai. Kalau aku posisinya duduknya seperti ini, tapi di belakang lukisan gede itu. Nah, di situ kan karena aku bertamu, otomatis ada ibunya kan, ibunya nyapa, halo, iya temennya Bobby ya, iya. Terus dia nengok nih di sudut ruangannya itu ada dupa. Nah, dupanya itu dia tanya, loh dupanya kok nyala? Padahal ibu nggak ada nyalain. Ini dupanya kenapa nyala gitu? Kok dupanya nyala, kaget gitu. Terus dia ngeliatin aku gitu, terus oh iya, ini cucu kesayangannya ini Eyang suka sama kamu. Hah? Eyang siapa? Ya Eyang yang ada di lukisan ini, cantik kan gitu. Terus akhirnya aku bingung. Memang posisinya jadi lukisannya itu kan karena gede banget. Jadi seakan-akan kalau aku nengok kayak gini tuh dia kayak gini loh Kak. Nah, jadi kayak gini lah. Terus aku gambar lukisannya kayak gimana? Posisinya itu tuh gini ya. Terus ada kayak batu atau rumput ya. Nah itu rumput waktu aku lihat gitu tuh dia kayak jalan gitu loh. Ya, terus di situ matanya juga tegas, cantik juga di dalam lukisan tersebut, cantik banget memang. Dan ini emang kayak beda aja. Tapi aku jujur merinding ya, di situ merinding. Terus aku ditanyain, ada pusingkah kamu? Gitu. Iya pusing. Kok tahu ya? Aku emang waktu itu langsung masuk tuh kayak migrain separuh gitu loh. Jadi si ibu bilang nggak apa-apa. Itu yang tandanya suka sama kamu, sayang sama kamu. Gitu. Oh gitu ya. Udah dari situ kita tiba-tiba tuh kan ibu lihat tuh si siapa namanya si Bobby, suami aku sama si Rita kan pada di lantai. Jangan di lantai, kalian harus berdiri. Ini nanti si Eyang mau dateng loh. Gitu, dateng. Iya itu dupanya nyala, ibu nggak nyalain, nggak ada yang nyalain. Jadi dupanya emang nyala. Aku pikir loh kok, ya aku nggak tahu. Aku malah nggak kalau emang itu dupanya nyala gitu loh. Tapi emang aku lihat oh iya nyala sih. Tapi ibu bilang nggak ada nyalain dupa gitu. Terus habis itu si ibu katanya mau dateng. Terus kita kan merinding semua ya. Pada merinding semua, pada diem gitu. Ya udah habis itu kita kan itu udah mulai larut malam ya. Kita kan udah mau pulang ya. Cuman ada dia kasih pesan gini, nggak apa-apa. Ini kamu disayang sama Eyang. Udah nanti kalau kamu pulang nggak usah kaget. Nggak usah kaget, udah nggak apa-apa gitu. Oke, udah sampai nih kita dalam perjalanan pulang kan sekitar jam 12-an atau jam 11-an itu. Nah ada suamiku kan nyetir mobil tuh. Ada dia bilang gini, kok aku rasanya nggak enak ya gitu. Gak enak gimana? Ya pokoknya kayak digas, ini tuh digas kayaknya berat gitu loh. Oh, ya aku pada merinding semua dong ya, di dalam mobil pada diem gitu. Terus habis itu aku pulang nih di rumah sendiri kebetulan karena suamiku langsung mau pergi sama si Bobby ini, ada acara malamnya juga gitu.
Habis itu si Ritanya udah dipulangin juga ke rumah. Terus aku di rumah sendiri, tiba-tiba waktu aku nyalain kamar aku sendiri, itu bau wangi dan aku ini tuh bau apa ya? Aku nggak nyalain baygon, aku nggak nyalain parfum atau apa, tapi ini baunya aneh, bener-bener wangi banget. Habis itu, ya udah deh. Biasanya nggak bau wangi di kamar? Nggak ada bau yang wanginya aneh. Aku paham, biasanya aku kalau pakai wangian kan itu bunyi ya itunya, tapi ini enggak, maksudnya kosong, memang nggak ada wangi-wangian. Tapi ini bau banget gitu loh, baunya emang wanginya wangi yang nggak pernah aku kenal gitu wanginya. Yes, habis itu aku tidur masih rep-repan gitu, masih agak parno aja, takut gitu kan. Tapi ya udah, aku dibawa aku tidur. Jam-jam mulai mau pagi apa siang itu aku mimpi nih Mas. Ya, mimpinya itu ada orang berbondong-bondong pakai baju putih semua, ya. Pakai baju putih terus pakai kayak peci, ada pakai jilbab juga gitu. Nah, kita jalan gitu ya. Dan itu manjat tebing. Itu aku mimpinya manjat tebing gitu. Ada mata air juga. Nah, posisi di situ ada satu nenek-nenek ketinggalan rombongan nih. Ya, otomatis kan aku mundur ya, karena aku merasa karena aku emang nggak tegaan nih sama nenek-nenek tersebut. Jadi aku ngerasa ya udah deh, aku bantuin dia, ketinggalan rombongan nggak apa-apa nih. Aku angkat nih neneknya, aku angkat, aku papa. Udah sampai itu doang. Itu di tebing angkatnya? Iya, di tebing, posisi di tebing tuh. Itu mimpi ya. Nah, terus lanjut. Si Bobby tiba-tiba nelpon. Yaitu di jam-jam 1 siang. Mbak, kamu harus datang ke Cepuri. Ini penting buat demi kamu, kata ibu aku. Aku tanya, emang ibu kamu bisa apa gimana? Iya ibu, aku memang tahu sih Mbak gitu. Terus kamu udah deh ngikut aja, kamu datang ke Cepuri. Nanti aku anterin gitu. Oh ya udah, nanti kamu ngobrol ya sama suamiku ya. Oke Mbak, gitu. Udah, akhirnya kita berempat tuh ke Cepuri ya. Kita ke Cepuri sesuai dengan arahannya si Bobby nih. Kamu beli bunganya bunga telon ya. Bunga telon aku masih ingat sama dupa, sama bunga sedap malam. Yang tahu kan sedap malam itu warna putih. Nah, kita beli di situ. Bukan bunga 7%? Bunga sedap malam itu ada di bungkus koran juga. Nah, dari situ kita ke Cepuri nih. Cepuri itu apa? Cepuri itu tuh tempat bertemunya Danang Sutayoso atau Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ibu. Nah itu pun aku nggak tahu loh Kak, posisi ini apa sih Cepuri itu mana, tapi dia ngejelasin Cepuri ini ada di Parangkusumo, banyak orang yang berziarah, berdoa di situ juga gitu. Jadi awalnya nggak tahu? Nggak tahu sama sekali, aku masih bingung banget, aku cuman ikutin alurnya dia aja kan, terus ya udah kita udah beli, kita mulai nih temuin juru kunci, ada juru kuncinya dan memang ruangannya, tempatnya Cepuri itu kayak tembok itu ya, khusus tembok itu ditembokin, ada kayak ruang area khusus yang ditembok besar gitu. Terus nanti ada kayak ruang masuknya gitu, tapi ada kayak gerbangnya juga. Nah, terus ada nih kita pakai juru kuncinya pakai belangkon, pakai baju lurik gitu kan. Dia pakai sarung. Terus dia menceritakan mau datang ya ke rumah ke sini ya. Terus kita ada doa di situ. Dari juru kuncinya juga dia udah apa yang kita bawa nih kayak bunga, dupa itu si juru kuncinya udah kayak nyalain lah ya, terus mendoakan juga dengan atas namaku waktu itu gitu. Nah kita udah mulai doa. Nah di Cepuri tersebut itu ada batu besar. Batu besarnya itu dari Panembahan Senopati sendiri, tempat singgasananya beliau dengan Kanjeng Ibu. Kalau Kanjeng Ibu itu batunya masih kecil ya, nggak segede kayak si Panembahan Senopati, tapi memang arahnya langsung dari pantai
gitu, jadi kayak lurus gitu loh. Segede mana ya batunya? Ya segini nih sih, segini aja sih, segini aja. Kalau punya Panembahan bisa gede segini. Oh segini? Ya, kalau punyanya si Kanjeng Ibu itu di situ. Dan di situ aku kan masih kayak tabu ya, masih bingung juga ya. Terus si bapak juru kuncinya itu menceritakan ini adalah pertemuan antara Kanjeng Ibu alias Kencono siapa gitu aku lupa ya, dan Panembahan Senopati atau Danang Sutowioso meminta bantuan ke Kanjeng Ibu itu. Aku kan ada tanya ya tetap, ini maksudnya apa sih, tempat bertemunya apa gimana. Nah ya, itu memang dijelasin. itu banyak kisah yang beredar kan bahwa Iya, betul. Panembahan Senopati dikala bersemedi gitu, dia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul gitu. Betul. Baju hijau, Baju hijau. apa, dengan paras yang cantik gitu ya. Iya, kalau beliau ngasih taunya intinya ya bertemu seperti itu persis. Terus habis itu kita udah doa nih Kak, udah doa. Langsung tuh bunganya yang aku bawa itu aku bawa ke, disuruh sih silakan kalau kamu dilarung ke pantai gitu. Ya udah, kan emang itu tegak lurus ya, jadi kita kayak lurus aja udah sampai pantai gitu loh, karena memang jaraknya ya nggak terlalu jauh juga sih dari pantai sama Cepurinya gitu. Kita jalan aja udah, kita sebar tuh bunganya udah gitu, sama sedap malamnya, katanya itu sedap malam kesukaan Kanjeng gitu. Itu kata si Bobby ya, anaknya ibunya itu tadi. Oke, nah habis itu tiba-tiba nih aku disuruh untuk si Bobby-nya bilang gini, Mbak ayo dong kita ke Lengse. Hah kenapa? Itu apa? Ke Gua Lengse. Itu gua apa? Udah kamu ngikut aja, ini soalnya perintah. Soalnya kamu mau dapat masalah besar nih Kak gitu. Hah masalah besar apa? Udah kamu ikut aja, ibu aku tuh tahu, lebih tahu. Ya gitu ya Kak ya. Terus habis itu udah selesai, kita tuh jalan nih. Aku berpikir ini tempat ini tuh kayak nggak bisa buat mobil jalan deh, karena kita sempat kesasar juga. Terus ruangannya juga, bukan ruangan ya, wilayahnya tuh banyak pohon-pohon gitu yang ini just hanya untuk pengendara motor aja gitu kan. Udah sampai situ, oke akhirnya nemu nih ya di map, dan nemu, oh ini tempatnya. Terus kita akhirnya ada juru kuncinya tuh di atas itu ya, kita masih di atas nih. Ada juru kunci namanya Pak Yudi kalau nggak salah ya, itu kan ada 3 ya. Ada bapaknya Pak Sugianto sama istrinya, satu lagi anaknya, dan kebetulan aku yang memandu nih si bapaknya, Pak Yudinya anaknya gitu. Nah dari situ dikasih tahu, Mbak beneran Mbak mau ke Gua Lengse, ayo kita anterin, karena di sini juga banyak kok yang pada datang ke sini juga ada ini juga kayak tempat wisata. Oh iya tempat wisata, boleh Pak, saya dianterin ke bawah. Tapi ada dia bilang gini, tapi perjalanannya kurang lebih 2 jam ya. 2 jam? Iya. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau jalannya tuh curam loh. Nah ketika kita udah masuk perjalanan tuh, kok gini banget, jalan kita pakai akar. Jadi kita tuh turun tebing, posisi tebing kan tahu ya gini ya. Itu kita turun loh. Istilahnya kalau kepleset sedikit, itu pun kita udah kayak mati deh. Karena kita tuh cuman hanya pakai senternya dari bapaknya itu, si Pak Yudinya itu. Berarti itu gelap banget ya? Gelap banget Kak, karena posisinya udah malam toh itu. Kita aja sampai situ jam 8, jam 9, jadi posisi turun itu... Jurangnya tuh nggak kelihatan bawahnya? Nggak kelihatan, tapi seketika si bapaknya itu kasih senter ya, Mbak hati-hati ya, karena ini jalannya emang kayak gini, medannya emang mengerikan. Terus dikasih sorot gitu, itu mah udah pantai Pak. Aku bilang gitu, aku kan ada tanggung jawab nih bawa temen kan. Terus Pak ini beneran? Iya Mbak kayak gini, ini banyak kok yang di sini. Serius Pak, ini udah malam banget. Kayak rasanya tuh pengen nggak jadi, tapi ini udah separuh loh ya. Jadi kita tuh jalan pakai akar Kak. Beneran kita tuh kayak aduh gimana. Terus yang paling mengerikan lagi, kita tuh jalan tuh merambat posisi ini tebing. Jadi kita tuh kayak, paham gak sih, jadi kayak jalan gitu terus timik minggir gitu kan, karena posisi kalau kita gini itu tuh jatuh, dan kalau kita gini nggak mungkin karena jalan hanya cukup muat untuk satu kaki, jadi otomatis kita miringin badan kan, udah pasti langsung meninggal ya? Ya iyalah kalau kita kepleset. Makanya aku, dan itu posisi aku tuh juga nggak tahu ya, aku masih pakai tas yang
bukan tas persiapan untuk camping atau segala macam, tapi tas cewek selempang yang lumayan ribet gitu. Jadi aku harus gini lagi, kita gini, dan bapak udah bilang, Mbak hati-hati ya, karena kalau orang yang gendut aja udah pernah meninggal nih di sini. Tapi kalau ada bilang gini di tengah jalan nih, Kak hati-hati. Kalau soalnya ada yang pernah jatuh, itu pun dia niatnya jelek. Aku di sini udah merinding, pengen udahan aja gitu kan. Karena kalau ada niatan jelek pasti jatuh dan lain sebagainya. Tapi aku nggak ada niatan apa-apa Pak di sini gitu. Yaudah, udah nggak apa-apa, hati-hati ya. Suamiku sama si Bobby ini udah jalan aja, hati-hati ya. Memastikan kita tuh benar-benar selamat karena perjalanan memang 2 jam ya itu turun. Nah, untung nggak ada yang iseng ya, naruh kulit pisang gitu. bisa meninggal asli. Itu kalau jatuh beneran langsung itu beneran. Jadi langsung pantai gitu loh, laut ya, langsung laut. Mas ketika aku udah sampai, aduh lega banget nih, kayak uji nyali beneran nih. Ini mah uji nyali nyawa, kalau ini bukan hantu, bener kan? Jadi baru kali ini deh. Nah dari situ aku masih santai dulu, masih berpikir overthinking ya, karena ada apa sih dengan diriku dan ada apa. Akhirnya aku menyendiri nih, dari suamiku, dari temenku, dari si Bobby juga aku menyendiri. Kan ada jembatan tuh ya, jembatan yang ada kayak tempat bertapa. Nah ada tempat yang kayak bertapa di situ. Aku jalan aja, aku duduk di belakang pertapaan itu. Terus aku berpikir, karena aku melihat kok ada orang ya, asik nih kayaknya. Soalnya jembatan, terus itu langsung laut loh, jadi kayak gemuruh laut kan asik ya. Udahlah nyantai aja daripada overthinking sambil senderan. Dan di belakang itu masih ada orang. Orangnya itu dia tuh pakai baju abu-abu agak hitam ya, terus dia tuh duduknya tuh bersila, hadapnya ke sana, akunya ke sini. Nah gitu. Terus ya di lokasinya itu juga kayak ada mori apa kain kafan ya, istilah Jawanya mori, kayak dibalut gitu. Tapi aku nggak takut sih, aku berpikirnya udah sama-sama manusia juga kan di sini gitu. Udah habis itu udah lumayan lama aku sandaran di situ, aku lihat gini, loh kok nggak ada suara ya, maksudnya kok nggak ada orang gitu loh. Padahal tadi aku ngerasa kayak ada orang ngomong apa ya, diem, tapi aku tahu itu tuh ada orang, makanya aku mau sandaran di situ. Setelah aku tengok dulu kok nggak ada orang, lah tadi yang pakai baju abu-abu sama hitam kemana? Langsung merinding semua, aku langsung nyebrang ke jembatannya itu, ke tempat guanya tuh. Nah si Bapak Yudinya bilang, Mbak udah selesai nih nyantainya nih, udah Pak mau langsung masuk gak? Tunggu Pak, aku isi asupan buat makan dulu gitu kan. Di situ memang ada salah satu nenek yang memang dia itu ngejaga gua tersebut udah kurang lebih 50 tahun kata Bapak Yudinya itu ya. Terus dia juga menyediakan kayak ada sarimi, kopi buat para yang pengen istilahnya berziarah atau menepi, menenangkan diri di situ. Jadi si Mbah itu menyediakan, terus nanti kita bikin sendiri, kita ada bayar seikhlasnya. Nah seperti itu. Oke kan, kita udah ini ada ngobrol dikit nih ya, ada beberapa orang di situ lumayan banyak karena memang kebetulan itu ternyata pas malam purnama gitu, jadi banyak yang di situ. Pas banget ya? Iya pas banget makanya, tapi ya nggak terlalu banyak juga sih, cuman ya ada beberapa, ada orang lah ya di situ. Terus ada Pak dari pengusaha Solo, dia juga cerita sih, saya juga seorang pengusaha. Saya datang ke sini memang ya pengen menenangkan diri, saya sering rutin kok di sini Mbak. Tapi memang baru kali ini sih ada Mbak yang masih usia muda ke sini gitu. Serius? Iya. Ya ada sih, artis-artis juga ada gitu. Artis banyak, bahkan dari pejabat pun juga menegaskan banyak. Tapi kita nggak bisa ngejabarin ya gitu. Nggak, itu pengusaha Solonya usaha kayu bukan? Aduh, enggak sih, aku nggak tahu, nggak yang nanyain secara detail ya. Kan banyak, maksudnya pengusaha kayu banyak. Tapi dia bilang aku pengusaha gitu, aku ada usaha, aku sering datang ke sini. Buat apa gitu? Katanya menenangkan diri aja. Kalau lagi pusing, kalau lagi apa, dan emang dijadikannya dia rutinitas dia gitu. Ya udah deh, terus akhirnya dia ngomong nih, mau langsung masuk kah? Itu Pak Yudinya udah nunggu, kalau misalkan kalian berempat mau langsung masuk, nggak apa-apa, langsung masuk aja gitu. Aku tanya nih, Bapak udah masuk? Oh udah, aku udah lama.
Aku masuknya masih nanti lagi gitu. Ada masuk lagi. Masuk ya. Ini masuk maksudnya ada masih dalam nggak gitu. Maksudnya guanya masih ke sana lagi. Ini bukan gua apa gimana? Ya ini memang gua tapi ada lagi yang tempatnya bertemu sama ibu. Langsung merindingnya aku. Oh gitu ya. Bertemu sama ibu. Udah kamu masuk aja sih Pak Yudi. Ayo Mbak kalau kamu mau masuk kita kawal gitu. Nah di situ Pak Yudi ngasih tahu nih. Kan itu ada tangga ya, mau masuk ke guanya, itu ada tangga, ada mata air nih. Nah Pak Yudi bilang, ini bagi orang bertamu kan harus wajib lah setidaknya karena bertamu kan minimal ya istilahnya si yang punya ini ruangan ini atau kanjengnya ini udah menyediakan ya buat para petamu minum dulu. Ya udah kita wudhu, minum, cuci muka di situ sebelum kita masuk nih. Udah masuk tuh, ya ampun. Itu tuh gimana ya kalau kita masuk tuh kayak badannya kayak udah nggak bisa gitu loh Kak. Jadi karena emang jalannya sempit banget untuk kita masuk ke dalam kan. Di gua tuh gelap banget apa dalam banget. Itu pun aku cuma penerangan satu dari Pak Yudi sendiri, dari juru kuncinya. Dan jadi kita tuh kayak hati-hati ya Mbak, dan itu basah kan, karena basah lah, pokoknya basah. Jadi awas netes-netes gitu. Jadi licin juga gitu. Kita masuk bener-bener gelap gulita, bener-bener gelap. Jadi kayak udah serem banget, rasanya aku udah merinding. Itu masuk di situ merinding semua loh. Kayak aduh ini apaan tempat, kok serem banget, takut ada ular atau apa. Karena kita tuh masuknya tuh cuman segini doang bisa masuk. Jadi kayak nunduk, harus kayak gelongsor gitu. Yang bapaknya udah biasa sih. Oke ya, udah sampai di tengahnya itu, kaget dah. Oh kayak gini ya, serem banget. Tuh gelap gulita, semakin gelap gitu loh. Jadi kayak ibarat kita tuh menutup mata. Bayangin kita nutup mata ya udah gelapnya tuh kayak gitu. Gak bisa kita tuh ngobrol atau satu sampingan, cuma kayak meraba-meraba gitu. Dan itu kan becek tuh ya. Terus ya udah aku langsung duduk, aku doa di situ. Aku doa karena di situ aku masih bingung aku ngapain ya. Ya udah deh doa sesuai keyakinanku. Aku nggak ada niatan mau minta apa yang negatif ataupun apapun itu, nggak mau. Intinya aku nggak tahu di sini. Yang penting aku niatannya ya aku doa aja di sini. Dan aku tahu kalau memang ada Nyi Roro Kidul itu ada nyata. Udah dari situ aku memang oh ini nyata ya udah. Jadi aku nggak ada minta yang hal-hal kayak pesugihan atau jabatan atau apa. Jadi just aku doa aja. Itu aku dari semua bacaan ayat-ayat Al-Quran aku baca semua ya. Itu sampai kurang lebih belum ada sampai 1 jam. Itu posisi aku lagi doa khusyuk kan. Bapak Yudinya kan pergi, otomatis penerangan kita nggak ada dong ya. Bener-bener gelap banget Kak. Jadi kayak ya udah deh aku tuh gini nyalaan gini, baru nggak berani. Karena waktu aku anehnya, waktu aku gini pejamkan mata itu tuh kayak wung gitu. Dan ada suara kayak orang ngerintih. Jadi kayak kesakitan, tau nggak? Kayak meraung kesakitan. Itu dari dalam gua? Dari dalam gua ya. Dan aku masih berpikir positive thinking ya. Aku mikirnya oh mungkin orang yang di sana nih ngobrolnya kedengeran sampai sini. Tapi kenapa ini nangis gitu loh. Posisi kayak ngeraung nangis. Gitu-gitu loh Kak. Jadi kayak gitu. Dan aku kayak aduh aku mau mundur nggak ya, bismillah, aku takut ya Allah. Udah bismillah, aku pokoknya zikir aja terus. Nah sesampainya aku di zikir tuh aku masih kayak giniin lagi, kok gelap lagi ya Allah. Kayak terus aku kalau gini tuh tetap udah biarin. Terus habis itu si Ritanya nih teman aku tuh tiba-tiba sesek nih, dia kan nggak kuat gitu loh, langsung pegangan tangan aku kenceng gitu. Aku takut kalau dia kesurupan kan ya. Ya udah deh aku langsung mundur nih. Aku mundur, si Bobinya ikut mundur juga, terus dia bisikin kan posisi kita mau mundur kan udah gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Si bapak udah pergi nih, jadi kita aduh ya udah raba-raba aja deh, udah kena cedok gitu juga kan. Nah si Bobby posisi di belakang persis tuh kayak nimpuk dari belakang itu loh Kak, pok gitu. Mbak aku di belakang ada jubah putih, ada telinganya gede banget kayak panjang gitu. Serius kamu jangan nakutin gitu
Jadi dia udah bisik, orang posisi kayak gini masih aja ngobrol kayak gitu kan, mending nanti aja gitu kan. Jadi kayak, ya ntar dulu, ini kita masih, tolong kamu diem dulu, aku masih kayak kita tuh masih kayak mencari jalan buat keluar gitu loh. Nah, yang si suamiku masih aku tinggal di situ karena dia masih khusyuk. Aku mikirnya oh dia kuat, ya udah ya. Aku pikirnya dia kuat, dia udah di dalam, ya udah kuat aja. Aku udah turun tuh masih raba-raba, mana dia udah muka beneran nih deket banget di belakang aku persis. Aku takut banget Kak. Jadi emang kalau dia ceritanya memang persis di belakang dia kan emang nggak ada orang kan kecuali suami aku masih di belakang. Jadi dia kupingnya tuh katanya besar, ada rambutnya agak panjang gitu, terus posisi itu pakai jubah putih gitu. Ya udah aku turun aja udah, sampai kita udah turun gitu, sampailah di tempatnya sih guanya yang buat kita rame-rame nih ceritanya, buat ada yang makan ya. Itu sih ya gelap, tapi kan karena banyak orang jadinya ya biasa aja ya, nggak yang terlalu serem gitu. Jadi kan kalau aku udah sampai nih di luar gua ya, tapi kalau di luar guanya tuh nggak terlalu serem karena memang di situ ada beberapa orang ya, tidak yang sepi, segelap kayak yang gua paling dalam, di mana gua tersebut dijelaskan oleh Bapak Yudi sebagai juru kunci adalah tempat bertemunya atau berkomunikasinya dengan Kanjeng Ibu begitu. Jadi ya udah akhirnya aku udah sampai nih di pelataran gua ya. Kita ada duduk, kita diem doang. Aku cerita sama Pak Yudi, aku tadi ada kayak wung gitu loh Kak, kayak lagi kita nunduk gitu, kayak ada yang ngiterin gitu. Bapak Yudinya diem, nggak apa-apa Mbak gitu. Terus, nah suamiku kan aku cari, oh kayaknya dia masih di dalam tuh. Udah deh aku tungguin kan. Nah seketika dia kayak gitu, kayak ngas-ngasan. Kenapa? Baru keluar. Kita udah duluan keluar. Dia agak lumayan lama di dalam gua. Habis itu dia cerita, astagfirullah aku nggak kuat gitu. Gak kuat kenapa? Aku tuh posisi, dia cerita di dalam gua loh. Posisi itu aku kayak digiterin ular gitu. Kenceng banget pokoknya, bus. Kok sama? Terus ada suara nangis nggak? Aku bilang gitu. Iya. Kayak orang meraung-raung. Iya. Aku tanya si ini kan sama si Rita, kamu kenapa tiba-tiba sesek? Gak tahu. Aku tiba-tiba sesek aja. Terus mungkin karena gelap. Terus aku takut juga. Memang kayak ada yang wuk. Kayak yang berseliweran gitu, kayak ngiterin kita. Nah, kalau si suamiku secara ngomongnya detailnya tuh kayak ular gitu. Kok bisa? Iya beneran. Jadi kayak ular tuh buk gitu. Lagi dia cerita tuh kan berdiri, posisi kita kan duduk, dia tuh tiba-tiba kayak jatuhnya kayak di smackdown. Jadi bener-bener dua kaki. Jadi jatuhnya tuh bener-bener dua kaki, bukan yang di satu doang ya. Kalau jatuh masih satu kan it's okay. Dia tuh kayak dua-duanya langsung bok gitu. Terus aku nengok, kok nggak ada darahnya? Oh aman dia, nggak stroke juga aku pikir kan. Terus dari situ kita diem gitu. Jadi suaminya di smackdown, di golang Jadi kayak jatuh. Nah, si bapak yang punya yang juru kunci Pak Yudi nanyain, Mas ini ada ini nggak sih ngelakuin sesuatu nggak di dalam goa atau entah di mana? Ada sesuatu yang Mas Abi lakukan nggak? Sholat sih tadi, di mana? Di pelataran sana. Tapi memang posisinya gelap banget, ya udah sholat gitu. Emang lagi rutin lah ya, istilah lagi rutin sholat gitu. Jadi ya sayang gitu. Jadi sholat gitu. Oh, apa itu ya? Pak Yudi juga nggak tahu. Gini sih Kak, kalau di sini itu memang ada energi negatif, positif itu semua kumpul mungkin. Kalau yang energi negatif itu nggak suka aja kalau tempatnya buat sholat, karena posisinya emang posisi lagi ada energi negatif di situ, ceritanya gitu. Oh gitu ya. Ya udah kamu nggak apa-apa kan? Aku bilang nggak apa-apa, nggak ada darah. Jadi tetap dia stay aja, full, maksudnya masih sehat-sehat aja, nggak ada darah sama sekali, nggak ada lecet juga. Tapi padahal kan kalau jatuh itu kan minimal ada goresan ya. Itu kan jatuhnya tuh di batu loh, itu kan ada batu-batu gitu. Mana jalannya juga gini. Terus si Mbak Ijem, waktu aku udah selesai itu Mbak Ijem mau tidur, dia mau tidur kan. Nah, si Mbak Ijem itu kan juru kunci yang udah lama 50 tahun ya di situ. Tinggal menetap ya? Ya di situ. Dan itu juga
aku ada diceritain juga sama Pak Yudi sama mbahnya juga gitu kan. Nah, jadi mbahnya tuh kan dia mau tidur di singgasananya ya, di singgasananya tuh di atas guanya gitu. Bayangin, itu naik loh, ya guanya kan naik kan, kayak batu-batu gitu. Dan aku melihat di sini kenapa gak ada yang mapah si Mbah sih? Itu kalau Mbah kepleset jatuh, mana dia udah tua. Aku langsung secara kemanusiaan aja sih, nggak bukan apa-apa. Aku mapah si Mbah cerita, dia sambil gitu. Nggak apa-apa, no, wis biasa sih Mbah gitu. Bagi wis biasa, no gitu. Ketawanya kayak gimana? Gitu. Ya, just ketawa kayak nenek-nenek tapi yang lucu gitu kayak gitu. Jadi dia istilahnya ngomong, aku wis terbiasa no. Urip ning kene dhewe yo dikancani ingonku kae Bambang jenenge gitu. Kan ada anjing kan. Ada anjingnya namanya Bambang gitu. Aku wis ning kene iki wis 50 tahunan luwih gitu. Ya 50 tahun no wis zaman aku isih enom gitu. Aku ning kene, aku pengen golek ketentraman. Wong urip kuwi sing digoleki apa to nek ora tentrem, ayem. Nah, si Mbah ngomong kayak gitu sambil megang tangan aku, ngelus-elus gitu. Mesti nggak tahu ya ngapain megang tangan aku di telapakan gini terus sambil kayak karo sopo no gitu di sini ya, sama teman. Ya ora popo, ya golek kenyamanan, golek ke tentreman ki ning kene no gitu. Terus akhirnya aku nanya lagi, Mbahnya tidur di sini juga? Iya, aku wis terbiasa turunan ning kene. Iki tempat tidurku. Aku terkadang bantalan ki bantalan ular gitu, ulono. Loh, ulone ki gede tak pateni dhewe tak gedhek men pas sirahe gitu kata dia gitu. Dipukul kepalanya gitu. Terus aku ya ora krasa nek kuwi ternyata sing tak turoni 2 dina 3 dina iki ula. Tapi aku wis biasa gitu. Serem juga Mbah, takut aku. Ya kene ngancani si Mbah ora apa-apa gitu. Setelah itu udah kelar kan, kita disuruh, Mbak mau nepi aja sekaligus besok purnama loh. Ini kan malam purnama. Nah, besoknya udah purnama bagus katanya. Enggak, aku mau naik aja Pak, udah kayaknya udah larut nih, aku pengen pulang aja. Saat itu Pak Yudi nganterin kita pulang ya. Nah waktu itu pulang, itu kan naik lagi nih, ya medannya naik. Tapi aku nggak ngerasa kayak capek kayak pertama kali, malah lebih cepet ketimbang kita itu turun. Jadi naik itu seakan-akan, aduh kok cepet banget ya, kayak nggak ini juga dan posisi gelap gulita. Ini nggak ada semut juga nggak ada nempel, nyamuk juga kagak ada, ulat pun yang aku takutin juga nggak ada yang nempel. Jadi just polos biasa gitu. Cuma waktu di pertengahan kan aku sempat kesasar nih. Iya, sempat waktu perjalanan itu kan Pak Yudi udah naik duluan kan untuk ngasih medannya kan. Nah, aku tuh kayak ada kesasar lewat di salah satu tempat itu keramat pokoknya. Dan Pak Yudi bilang, Mbak jangan ke situ, itu tempat keramat. Sakral Mbak, salah itu kalau kita ada sempat masuk di situ. Karena kan gelap, aku nggak bisa ngelihat kan. Jadi, oh ya Pak maaf, nggak apa-apa. Ikutin saya terus ya gitu. Ya udah kita akhirnya naik. Nah Pak Yudi udah duluan nih kan. Aku di paling belakang sama suamiku. Tiba-tiba sebelum aku pas naik gitu, aku tuh ngelihat ada kakek-kakek pakai baju coklat, pakai caping dengan posisi bungkuk. Itu dia ada di, jadi kita kan jalan nih. Nah posisi dia di pinggir. Aku kaget, ada kakek-kakek. Habis aku ngomong gitu, dilemparlah batu, kayak kecil-kecil, ketik gitu loh. Ketik lagi aku 3 kali, 4 kali ya. Aku nggak ngitung, tapi nggak cuma sekali doang. Selama aku jalan tuh, kayak dilemparin batu Suamiku bilang, ya udah nggak apa-apa, jangan hiraukan, udah. Pokoknya tetep aja jalan. Udah sampainya di jalan, kita udah sampai tempatnya Pak Yudi. Kita kayak ngelah nafas nih. Oke. Pak Yudi makasih banget ya udah ini nemenin kita selama perjalanan ini. Terus ditanyain lagi, Mbak, besok lagi kalau misalkan Mbak ada luang waktu, bisa ya kesini lagi dengan membawa borampe. Apa tuh Pak? Gitu. Ya sejenis kayak ayam ingkung yang masih utuh.
nanti ada kayak makanan gitu. Oh iya Pak, baik Pak, ya itu untuk apa Pak? Ya sekedar ini aja ya, istilahnya kan kita datang ya buat syukuran aja gitu. Oh iya Pak, baik, saya bilang gitu. Nanti kita bakal datang lagi Pak, ya insya Allah kita bawa itu ya gitu. Habis itu kan perjalanan jam 2 lebih, ya jam 1 jam 2 lah. Ya, baru mau sampai ke rumah ya, jalan perjalanan nih ya, belum jauh sih, posisi masih daerah situ juga. Tiba-tiba temenku nih yang si Rita kan di belakang di mobil ya, posisi aku duduknya jejeran sama dia. Kalau yang cowok-cowok yang di depan, dia tuh tiba-tiba gitu loh. Aku pikir dia sesak nafas, tapi matanya melotot dengan posisi tangannya udah kecengkerem gitu nih, gini kayak orang kaku, kayak stroke. Ini kenapa ya? Dia takut kalau aku misalnya ada apa-apa gimana. Dia udah kayak gitu kayak nggak sambil geget kuku apa ya, geget apa ya ini, gigi sampai kerekat gitu. Terus aku minta, tolong ini kesurupan atau gimana? Ini nggak bukan sesak nafas kalau kayak gini, karena dia posisinya melotot loh, melototin gitu, tapi posisi dia nggak kesini, tapi tetap melotot, tetap ke arah tatapan gini kayak orang kejang gitu loh. Nah di situ aku berpikir, nggak tahu kenapa kayak ada aku kepengen ngomong, aku bisikin, itu posisi lama loh masih. Jadi di mobil aku tetap diem sama suamiku tetap juga gugup, kita semua gugup. Kita mau pergi, kita mau pulang. Gimana nih kalau posisinya kayak gini, nggak ada ustadz juga, kan ini udah sepi, jalan nggak ada orang sama sekali. Waktu itu kita udah jalan aja nggak apa-apa, udah sambil dulu, udah takutnya nanti kalau meronta-ronta gitu kan, aku pegangin. Nggak tahu ya, tiba-tiba aku pengen bisikin aja, Ibu, saya mau sama teman-teman saya pengen pulang dengan selamat. Itu langsung loh. Terus aku ada bacain doa ya, ayat kursi, Al-Fatihah, semuanya aku bisikin di kupingnya dia sambil ngomong aku pengen pulang sama teman-teman aku dengan selamat sampai rumah. Terus dia kayak lemes gitu. Dan dari situ untuk kan waktu kita jalan nih pelan-pelan ada musola, kebetulan pas ada musola, aku minta tolong berhenti, itu ada musola, suruh wudhu dulu aja biar netral gitu. Dari situ udah pulang sampai rumah, si aku tetap kondisikan ya, kamu nggak apa-apa kan, baik-baik aja. Iya, aku nanya sama Vita, it's okay ya, iya nggak apa-apa. Tapi dia juga ada sempat dimimpiin juga abis itu gitu. Terus kalau aku selang beberapa hari itu ada mimpi nih, mimpinya itu yang pertama ada kayak cewek perempuan, rambutnya agak kriwil, bukan kriwil ya, wifi, tapi panjangnya segini, dia ada pakai kemben dengan kemben lurik. Terus dia galak banget ngomong kayak aku, intinya kamu udah ditungguin, ayo, kata-kata itu tungguin. Dan ada satu sosok kayak raja yang dirajakan gitu, tapi aku nggak bisa ngelihat. Ya ada kayak mustikanya dan lain sebagainya, tapi yang si cewek ini nih posisinya pakai kemben yang lurik itu, tapi dengan mata galak, intinya kamu ditungguin gitu. Terus aku langsung astagfirullah. Itu di mimpiku yang setelah aku dari datang di gua ya. Yang kedua lagi nih, Itu kebangun akhirnya? aku kebangun, tapi aku masih belum cerita sama suamiku atau siapapun. Nggak tahu ditungguin siapa maksudnya? Nggak tahu sama sekali. Aku belum cerita nih, masih ya udahlah, daripada aku cerita nanti malah nambah overthinking aku. Akhirnya selang hari kedua, setiap Rabu apa malam Jumat apa malam Kamis pokoknya ada beberapa hari itu aku ngimpi lagi, tepatnya di jam-jam 3, jam 2 gitu. Aku mimpi itu tuh, jadi aku dibawa ke suatu tempat. Itu ada pendopo, ya ada pendopo, dan aku tahu ini tempatnya beliau. Di kayak suatu ya kayak orang kalau zaman dulu sih, posisi ada pendoponya. Ya tempat-tempat seperti ada batu bata gitu-gitu ya, yang bagus gitu loh, kayak kerajaan, persis kayak kerajaan. Itu di depan persis aku udah kayak mau disuruh masuk. Itu dikelilingi sama 3 atau 4 wanita, aku nggak kenal sama orang tersebut, nggak pernah ketemu. Itu aku ditarik-tarik, tapi aku tahu ini posisinya tempatnya si beliau gitu. Beliau ini siapa? Si kanjengnya. Waktu itu aku di mimpiku, ini tempatnya, mau masuk Kanjeng Ratu Kidul. Ya, terus
pas waktu aku mau masuk ya, kan tempatnya kayak waktu aku mau masuk kayak gitu, aku nggak jadi nih, aku mengundurkan diri ya istilahnya. Di situ aku kayak nggak mau, aku mau balik badan. Tiba-tiba waktu aku balik badan, dia ada sosok cowok ya, badannya gede keker, dia pakai baju kayak ada mahkotanya juga, apa belangkon ya, bukan belangkon, pakai baju ya kayak kerajaan gitu. Terus dia ada kayak gininya itu loh waktu ya, terus gitu, terus dia pakai kayak jarit juga, tapi di posisi itu bisa ya posisi bersila gini, terus dia kayak terbang gitu, kayak ngehalangin aku untuk balik, harus maju. Nah dari situ aku membaca sekuat aku, sesuai dengan imanku. Pada tahap terakhir, Allahu Akbar, astagfirullah gitu, langsung aduh, itu keringat dingin cocor semua. Aduh ya Allah, ini apa lagi gitu. Itu berterus-terusan loh. Tapi saya jadi merinding ya, teringat ada narasumber kita RJL gitu, dia pernah cerita memang berapa kali dikunjungin Kanjeng Ratu Kidul, tapi dia tuh selama podcast nggak mau nyebut namanya. Jadi memang ketika dia lagi ada masalah, biasanya Kanjeng Ratu Kidul nih menurut dia datang dan menawarkan bantuan. Gimana, mau saya bantuin nggak gitu. Nah tapi karena kalau dia itu hanya ingin meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ditolak halus tuh permintaannya. Tidak gitu, saya akan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, tapi kadang masih kerap datang dan bertanya seperti itu gitu. Nah, dan kalau dia ngomong, misalnya dia nyebut nih, kayak waktu di podcast, nah menurut dia tuh pasukannya tuh biasanya muncul gitu. Waktu itu saya sih full merinding ya pas podcast sama dia tuh ya. Karena dia kan salah satu, ya bisa dibilang public figure juga lah. Berarti ternyata ada beberapa kesamaan-kesamaan ya. Dan dia juga didatangi oleh lelaki tampan, biasanya dalam mimpi. Biasa aja, nggak tahu ya. Pokoknya ya istilahnya apa yang aku alami sekarang ini pun masih menjadi pertanyaan bagiku, karena selama ini aku konsultasi ke beberapa kiai, ke beberapa orang pintar, itu poinnya di situ adalah nikmatin aja, udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu cerita ke orang. Maksudnya ceritanya itu aku harus ngapain, nggak perlu, karena biasanya kalau yang seperti itu takutnya dimanfaatin. Oke, sebelum kita ke sana, berarti balik lagi ke mimpi ya. Yes. Nah setelah mimpi kedua apa tuh? Mimpi kedua lagi, aku didatengin lagi, ada nenek-nenek. Nenek-nenek orangnya sedikit tegas, tinggi, mukanya galak, kurus, tinggi, galak, tegas. Ada bilang, saya disuruh sama ini, entah itu mbok siapa, aku lupa. Aku masih ingat di situ aku lagi di mata air nih ceritanya. Kalau di mimpinya itu aku di mata air, aku lagi minum gitu. Si mboknya datang, mbahnya itu bilang, udah ditungguin, ayo, udah ditungguin, nggak apa-apa, udah ditungguin, kata mbahnya itu. Waktu aku mau masuk itu nggak jadi, aku kayak udah selesai gitu loh. Tapi dia ada ngomongnya tuh tegas galak gitu. Udah tegas tapi dia nggak galak, gimana ya, tegas galak, tapi bukan yang maksa gitu, nggak. Ayo gitu. Udah, tuh mimpi yang kesekian kalinya. Dari situ terakhir nih yang aku dimimpiin, tapi masih dalam jarak jauh, tapi aku tahu posisinya pakai jilbab nih. Itu selang beberapa hari ya, aku dimimpiin lagi, posisinya pakai jilbab. Siapa? Ya kayak ibu-ibu, maksudnya perempuan lah. Itu perempuan, aku nggak, tapi dalam pikiranku ini adalah beliau nih. Karena aku terlalu overthinking apa gimana, aku berpikir, oh beliau. Gitu. Maksudnya Kanjeng Ratu Kidul? Iya. Tapi ketemunya pakai jilbab. Pakai jilbab. Posisinya tapi jilbabnya bukan syar'i loh. Tapi jilbab yang kayak gini nggak kelihatan mukanya. Nggak ada kelihatan mukanya. Just kayak, tapi dalam dia kan nggak ada ngomong apa, maksudnya nggak ada tatapan sama aku loh ya. Jadi cuman di situ tuh aku kayak dikasih tahu, sabar Nger, itu aja. Itu kata-kata itu yang sabar Nger. Itu aku nggak yang takut sama sekali, masih kayak oh ya udah. Akhirnya aku ada ngobrol sama suamiku nih. Aku ngomong sama si Bobby juga, Bob aku dimimpiin. Kalau aku dimimpiin kakak-kakek tua dikasih batu gitu katanya.
kalau suamiku nggak ada dimimpiin, cuman yang aku ceritakan posisi di situ. Kenapa aku takutnya kalau dalam mimpiku itu aku tuh kayak ke bawah. Kalau aku nanti masuk ke dalam, istilahnya mau masuk, takutnya nanti aku nggak kembali karena aku masih nggak ada yang ngarahin nih. Istilahnya apa sih maksud mimpi aku, sampai aku tanya nih dibawa ke kiai, salah satu beberapa kiai lah, aku tak sempet nanya gitu juga. Terus ketemu sama namanya nih Pak Tri ya, dia ada temen aku juga, dulu pelanggan aku jualan gitu. Ada Pak Tri ngomong, waduh, yang di belakang kamu habis dari mana gitu. Ya aku bilang dari selatan gitu, di Kualengse. Waduh, gitu dia ada bilang, waduh gitu. Kamu besok ikut suamimu aja lah ke utara gitu. Kemana? Ke ya suamimu kan sering ziarah nih ke Kalijaga, ke Kali apa, ke Demak gitu. Udah kamu coba ke situ aja. Nih sorry ya di belakang kamu gitu. Saya tahu itu. Makanya saya nanya, kamu dari mana? Di belakang katanya ada apa? Ada ratu. Ada ratu? Nggak tahu ratunya, tapi dia nggak nyebutin, cuman dia ada sedikit negatifnya. Sambil dia salaman sama aku, dia nggak ada ngeliatin aku. Selama kita ngomong pun dia nggak ada ngeliatin aku sama sekali. Tetap dia tuh kayak arahnya tetap ngobrol gitu. Ngobrolnya ke sana, padahal aku natapnya kayak gini. Cuman dia ada kasih tahu, kamu tuh dari mana jujur. Awal kita ketemu baru aku cerita. Ya itu, Pak, aku pengen cerita, aku dimimpiin bla 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 bla. Sudah nggak apa-apa. Gitu sih. Terus ada suami aku ngebawain aku ke salah satu kiai. Dari kiai itu ngasih pesan, intinya apa yang disampaikan waktu aku ngimpi itu ya sebenarnya kita ambil positifnya aja. Kamu disuruh sabar. Yang kedua, jangan kamu bercerita atau menanyakan kenapa dan kenapa. Takutnya nanti ada orang yang manfaatin ini. Kamu mencoba untuk nikmatin aja. Gitu, nikmatin aja udah. Cuman aku bertanya gini, Pak, lah kalau misal nih aku benar-benar menikmatin itu, karena posisi di mimpi aku itu seperti aku ditarik untuk masuk ke dalam yang kata-kata tunggu itu masih. Nah, posisi kayak gitu kan aku takut yang namanya orang mimpi, kalau kita ngikut akhirnya mati. Karena di sini juga nggak ada yang kayak nggak apa-apa gitu loh. Nah, aku juga nggak nanyain ke Bobby. Kalau Bobby sih ngasih taunya kalau ibunya emang bisa, dan dia ngasih tahu bahwa kamu akan dapat masalah besar, makanya si Eyang ini pengen ngelindungin kamu. Karena kamu itu ya istilahnya kamu tuh disayang gitu aja. Makanya kenapa itu ada dupa bisa nyala sendiri, terus di kamar kamu itu ada bau sedap malam, ya itulah, itu nggak apa-apa. Eyang itu baik katanya kayak gitu. Tapi ya aku ambil positifnya, memang aku juga nggak ada niatan mau ambil pesugihan atau apa, tetap ya jalanku aja, bismillah, karena ridho Allah. Dan ini pun aku masih sering dimimpiin kalau ketika aku ada masalah besar kayak gitu juga ada ya biasa kayak gitu datang gitu. Apaan tuh? Kelawar ya? Wow. Gitu. Berarti mimpi Kanjeng Ratu Kidul sampai sekarang? Ya terkadang, tapi nggak yang kayak kemarin loh. Kalau kemarin tuh dep. Kalau yang ini aku mimpinya kayak aku pakai baju kemben, terus rambut aku udah panjang. Tiba-tiba ada kayak bapak-bapak pakai lurik disuruh aku untuk mandi gitu. Ya masih aneh-aneh gitu. Masih aneh-aneh lah pokoknya. Tapi gambaran tempatnya di mana? Kayak di Panembahan Senopati. Kota Pantai. Gede, bukan. Tapi itu masih alurnya dari situ sih. Saya kalau nanya ke satu kiai juga itu masih ada jalur dari utara gitu. Selatan. Tapi kalau di dunia nyata begitu, nggak pernah lihat ada hantu-hantu sosok gitu, nggak pernah lihat? Setelah aku dari itu pantai ya, dari situ aku ngerasa, nah itu aku sempat kesurupan di situ. Setelah itu kan aku ngerasa kayak, aduh gak enak banget nih, badan aku kayak masih overthinking. Nah dari situ aku katanya nih, waktu kita lagi makan bareng,
habis kondangan ceritanya nih, habis kondangan rame-rame kita ada makan di suatu tempat. Nah di situ aku tuh katanya udah nggak ada di dalam keramaian kita lagi makan itu, katanya suamiku, tak pikir kamu di toilet, tapi di toilet kok lama sekali, nggak kunjung kelar. Habis ditengokin di toilet nggak ada akunya. Aku ngerasa aku tuh jalan aja di tapah orang, dan itu jalan aja kayak di pantai gitu, kayak aduh enak banget ya suasananya, ke bawah aja gitu loh. Jadi ternyata aku jalan sampai berapa kilo ya itu Di pantai? bukan, itu di tempat makan di area arah GIA, bukan GIA, Bandara Lama. Nah di situ Tapi ngerasanya kayak di pantai. ya aku di situ pokoknya kayak ada sosok yang tiba-tiba ngajakin aku. Di situ lagi ada rame-rame kan, terus tiba-tiba kayak dibawa aja, aku kayak dibawa santai gitu. Dan aku jalan tuh mas, jalan enak aja sudah, nggak inget apa-apa. Waktu itu pokoknya udah refresh, dunia udah nggak ada, pokoknya wes enak aja lah di dalam bukan mimpi, ini aku nyata. Aku jalan, ternyata tuh rombongan teman-teman aku yang tadi nyariin, termasuk suami aku nyariin aku kan, ternyata katanya udah jalan sepanjang jalan itu ini udah berkilo-kilo gitu. Aku kan katanya kok sendiri aku jalan, soalnya beneran di pinggir jalan. Terus habis itu kata dia, suami aku ditarik, aku suruh masuk, aku belum sadar, gampar aku, itu baru sadar aku. Digampar? Digampar. Waktu aku nggak sadar, setengah sadar karena nggak tahu ini pusing banget pelaku. Habis itu selesai, kita sampai rumah nih, kan aku masih lemes ya, nggak ngerti aku ini. Katanya tiba-tiba kan di kaca kan kita udah kayak selesai dari ini kan mau darin make up ya, pengen hapus make up. Di kaca tuh katanya aku tuh udah gini tuh sambil nyinden. Gitu nyindennya tuh nyinden suara promo yang nggak bisa orang istilahnya terjemahin, nggak ada sama sekali. Jadi suami aku udah kaget gitu, aduh ini. Jadi aku nyinden gitu sambil tangan, tapi ininya gini gitu. Nah dari situ aku udah nggak inget apapun, pokoknya nggak inget sama sekali. Yang bisa ngejelasin itu ya suamiku sih waktu itu. Cuman aku ada diceritain nih, waktu kamu kesurupan tuh kamu nyinden, itu sindennya tuh melengking, bukan suara kamu. Dan itu sinden kromo yang nggak orang ini, sambil dia tuh kayak marah gitu. Maksudnya kayak ngasih wejangan. Di dalam aku mimpi kesurupan itu tuh aku kasih wejangan gitu. Wejangan apa? Nggak tahu. Ya nggak, itu bahasa nggak ada orang yang kayak gitu, kromo banget. Nggak ada yang bisa jelasin. Itu katanya dikerumunin banyak orang. Terus ada aku dibilang syaratnya kalau si setannya mau keluar nih, itu harus di jam 12 malam baru dia mau keluar. Terus sampai dipanggilin beberapa kiai, anak pesantren setempat ya, terus anak orang Kalimantan, sama yang terakhir orang Keraton. Nah yang orang Kalimantan itu dia bilang ini, mohon maaf nih, bukan porsi kita, ini kekuatannya udah gede, kita nggak mampu, mending langsung, karena ini kekuatannya dari selatan, jadi mending sama orang Keraton aja bisa. Dari situ katanya aku dipanggilin orang Keraton baru aku bisa keluar. Itu katanya memakan waktu berjam-jam, sampai ada salah satu temen aku ini ya, cewek katanya nih ya, tapi nanti yang detailnya mungkin suamiku yang bisa ngejelasin karena aku nggak tahu begitu persis. Cuman ada temen aku itu cewek, aku tunjuk nih, kan dari situ kan banyak ceweknya, tapi dari salah satu cewek itu aku tunjuk dia, kamu sini gitu, terus buka dompet kamu gitu, buka. Akhirnya dia kan ketakutan nih, dia akhirnya mau buka dompetnya, keluarin itu sesuatu, suruh pokoknya yang di dompet itu ada buku lah apa ya, akhirnya dikeluarin. Kamu tuh nggak baik, kamu pegang seperti ini, kamu tuh seorang cewek gini-gini, pokoknya ngasih wejangan gitulah istilahnya. Nah dari situ aku udah ya nih, aku pokoknya dipanggilin Keraton baru aku sadar, dan itu posisi masih lemas banget, tidur pun ngerasa nggak nyaman, kayak masih ada rep-repen gitu. Setelah aku kesurupan itu sering banget ketika aku makan di suatu tempat yang rame nih, mungkin
Yang rame itu kalau itu warung makan ada sesuatunya nih, aku bisa ngelihat langsung gitu loh. Jadi waktu itu aku makan di suatu tempat, diajak suami, aku ngelihat tuh dicobek sama di pojokan gitu kayak ada pocicanya, tapi nggak yang ngadep ke kita. Jadi di situ aku udah jijik aja gitu, udah pokoknya nggak mau. Nah suamiku tuh kalau aku ajak makan, ya agak ribet sedikit jadinya. Ketika aku makan satu tempat, kalau ada sesuatunya, aku nggak mau gitu. Pocongnya di mana? Di pojokan. Jadi kan kita makan nih, ya dia lagi inilah dicobek lah gitu biasa, penyetan gitu. Di pojokan itu ada sejenis kayak poci, tapi dia ngapain? Cuma berdiri doang gitu. Tapi aku udah tahu ini, nggak tahu, jijik aja gitu. Udah pergi, aku langsung cabut nggak mau gitu. Terus di suatu tempat lagi sama, itu malah di kayak apa ya, panci nggak sih, dah namanya panci kan. Aku ngelihat tuh kayak orang bungkuk tuh kayak dikerokotin apa busuk gitu loh. Jadi nggak mau, aku langsung cabut. Jadi kayak kita nggak nyaman nih mau kemana-mana. Habis itu aku di suatu tempat gitu, aku lihat apa gitu, ayo cepet buruan gitu. Jadi si suamiku ini selama jalan sama aku ngerasa kamu tuh nggak bisa kontrol gitu loh. Kamu nggak bisa kontrol, ini tetap harus ditutup. Atau kita harus kemana nih gitu. Nah di situ sih, mungkin kalau yang detailnya untuk suami aku ya yang bisa ngeceritain waktu aku kesurupan dan lain sebagainya, karena itu lama banget Kak waktunya gitu, sampai manggil berkali-kali paranormal dari kiai, santri, orang Kalimantan yang dimana dia emang pinter juga, katanya udah nggak kuat nih, gede banget nih auranya gitu. Maksudnya ini kekuatannya bukan aku nih, bukan tandingan aku, harus dari kelatornya langsung nih gitu. Oke deh, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita panggil suaminya. Ya sekarang kita kedatangan Mas Abi ya, suami dari Mbak Juli. Halo Mas Abi. Mas, ini mungkin netizen banyak bertanya. Jadi waktu saat itu ketika datang gitu, berarti nggak minta pesugihan kan ya? Justru saya di sana cuman wirid aja bisa saya. Karena saya pikir ini buat pengalaman aja sih, pengalaman spiritual aja lah. Terus bertapa di gua gitu kan, adem ya kan. Ya sambil pengen nyoba tok lah. Ya maksudnya kayak apa sih bertapa tuh gitu. Ternyata adem, asik, dan ya banyaklah oleh-oleh dari Lengsi setelah itu. Iya, karena mencoba hal baru itu juga sebenarnya menambah wawasan juga ilmu ya. Nah Mas, melihat istri seperti tidak nyaman hidupnya, terus sering surupan, sering lihat hantu, itu Mas alamin juga nggak gitu? Saya alamin setelah dari Gua Lengse selama 14 harian lah. Itu yang paling ekstrim sih, terus menerus. Tidur nggak nyenyak, dikit-dikit bangun mimpi, dikit-dikit bangun mimpi. Terus saya pergi kemana-mana, mau makan, mau apa susah karena dia melihat sesuatu yang mungkin kurang pas aja sih di tempat makan tersebut. Jadi susah, ribet. Tapi bingung nggak pas istri bilang di situ ada pocong gitu? Mas lihat juga apa nggak? Nggak lihat. Terus aku cuman ya udah deh, aku ikutin aja, maksudnya aku ikutin. Terus juga ada sih temen, 1-2 temen tuh sempet juga aku mau makan ke situ, temen itu juga bercerita hal yang sama. Jauh-jauh tuh lama lah, maksudnya di situ ada itu, dia nggak mau sama sekali makan di situ. Terus aku inget, kok sama nih, ya udahlah aku ikutin aja sih. Tapi repot juga sih, maksudnya saya, aduh ini jadi nggak tentram, nggak nyaman, dianya kasihan kan. Terutama yang di kesurupan itulah, habis dari Gua Lengse itu menarik sih itu kesurupannya. Kesurupan yang menarik. Menurutku menarik juga. Gimana sih. tuh? Jadi suatu hari setelah dari Gua Lengse itu kita kondangan rame-rame. Setelah pulang kondangan kita makan nih di suatu tempat makan bareng-bareng nih rame. Nggak sadar istri saya itu tiba-tiba hilang aja dari meja makan. Saya pikir ke toilet,
Tapi kok saya tunggu lama. Akhirnya saya ajak beberapa temen nyariin dong. Nyariin, ternyata dia tuh udah jauh banget. Mungkin ada sekitar hampir 1 kilo dari rumah makan tersebut. Dia tuh jalan sendirian. Wah itu tuh kelihatan, terus kita kejar kan. Kita kejar, terus aku tangkep, aku peluk. Dia kayak orang nggak sadar, kayak orang linglung. Terus maaf ya, aku pukulin sih, maksudnya aku gampar lah, maksudnya dia ini kenapa. Terus dia ya cuma udah kita bawa ke mobil, terus kita pulang nih. Beberapa anak-anak itu ngumpul juga di rumah. Kebetulan saya naik dulu nih mau ganti baju, mau lepas-lepas pakaian di lantai 2 nih. Masuk ke kamar, tiba-tiba istri di depan kaca itu saya pikir dia ngelepas make up atau apa kan. Tiba-tiba nyinden mas. Nyinden tapi suaranya itu bukan suara dia. Bagus banget suaranya. Waduh aku langsung, aduh ini masalah ini ya kan. Melirik tapi dengan pandangan yang cukup menyeramkan. Saya pikir itu bukan istri saya sih. Aduh kerasukan nih. Saya panggil lah maksudnya teman-teman di bawah tuh. Tolong dong kayaknya kok istriku kesurupan nih. Nah dari beberapa teman-teman di bawah ini kebetulan ada yang dulunya itu nyantri lah. Jadi dia bisa lah tahu seperti itu bagaimana ngatasinya. Nah naik semua teman-teman naik itu, terus temanku deh yang santri nih masuk sama aku di dalam kamar itu. Ya dia mencoba untuk berkomunikasi, terus membacain doa-doa, ditertawain malah. Ditertawain gitu. Aku itu lebih hafal daripada kamu, aku tuh lebih pinter daripada kamu gitu. Yang di dalamnya istri saya ini. Nah terus teman saya ini bingung, aduh, mencoba berkali-kali, nggak bisa, tetap kayak nggak bisa, dia tetap malah nambah nyinden tapi dengan bahasa krama inggil banget. Saya aja jarang denger, orang Jawa loh, saya jarang denger bahasa itu. Terus akhirnya teman saya, aduh aku nggak bisa nih, gimana ya. Nah di sekitaran rumah itu kan ada pondok pesantren, kita panggil lah, maksudnya Pak Ustadz. Datang Pak Ustadz dengan beberapa orang datang, naik ke dia bacain doa apa, sama aja, belum mau keluar tetep aja, malah tambah gimana ya, kayak tambah ngelawan lah, maksudnya sana tuh kayak tambah ngelawan. Wah bingung semua kita di sana, sampai Pak Ustadz ini, aduh mas maaf kami nggak bisa, coba mas cari yang lebih bisa mas, ini jujur aja kami nggak bisa gitu. Udah Pak Ustadz itu pun turun ke bawah, kita bingung cari-cari lagi. Ada temen rekomen deh, aku punya temen nih orang Kalimantan gitu, dia mungkin bisa lah untuk kayak dia, cukup ada itu untuk pinter lah untuk kayak gini. Oke panggil, menunggu sesaat ya dia nyinden, dia nyinden aja sih, dia nggak berbuat yang aneh-aneh, cuma nyinden sambil ini rambut. Nyindennya kayak gimana? Nyinden tembang Jawa ya, bukan lebih nyinden, lebih serem lagi dari sinden mas, lebih serem tapi suaranya itu bukan dia. Nadanya ingat ya? Nadanya itu tinggi banget mas, tinggi, bahasanya bahasa krama, mungkin krama inggil atau Sanskerta mungkin ya, karena itu bahasa jarang banget sih aku. Dan nggak bisa juga ya bahasa itu? Nggak mungkin bisa, saya kenal dia udah lama, bahasa kramanya kurang mas. Nah udah dateng nih yang Kalimantan, dateng mencoba nyembuhin, nyoba nyembuhin. Tiba-tiba si yang orang Kalimantan ini keluar muntah-muntah, keluar kamar terus muntah-muntah tuh. Terus manggil saya, mas maaf mas, saya nggak bisa nih, apa ya, ilmu saya belum bisa untuk mengatasi ini tinggi banget. Coba mas, ini saran aja, kalau ada kenalan dari keraton atau abdi dalam atau siapa dari keraton yang bisa nyembuhin mas. Nah saya ingat ada temen di otomotif, temen perkumpulan otomotif saya itu memang dari keluarga
keraton. Terus saya telepon, namanya Bram. Mas Bram, tolong nih istri saya seperti ini, gimana ya? Udah aku ceritain lah lewat telepon, singkat cerita, yaudah aku kesana sama om saya yang bisa nyembuhin kayak gitu. Datang, kita tunggu, gak berselang lama mereka datang. Teman-teman rame di sekitaran kamar, yang di dalam dan yang di luar. Itu suruh pada jauh, agak jauh. Yang di dalam kamar cuman saya, Mas Bram, sama bapak yang nyembuhin itu. Terus sama ada satu teman saya juga, berlima sama istri saya. Nah di situ dia langsung nyembuhin seolah-olah kayak sudah akrab, kayak sudah biasa bertemu gitu loh. Dia sudah biasa bertemu, terus ngobrol kayak bahasa Jawa, krama itu ngobrol. Saya lupa ingat, tapi intinya seperti kasihan. Anak ini kasihan, tolong sudah, ini udah lama. Karena dari pertama dia sampai rumah terus kerasukan itu sekitar jam 8 malam. Beliau itu, Mas Bram sama omnya ini datang setengah 12-an. 4 jam nyinden terus tuh? Jam itu nyinden terus. Ya sempet juga sih ada temen ya, maksudnya ada temen cewek dia dipanggil. Ternyata dia bawa barang-barang, ya gitulah. Jadi gak enak kan bukan aku. Terus dimarah-marahin sama nggak tahu ya, yang masuk ini dimarah-marahin. Udah intinya disembuhin, dia berkomunikasi, tanya jawab tuh, maksudnya saling komunikasi nih. Saya lupa namanya, tapi si bapak ini sama istri saya ya itu berkomunikasi. Tapi suara istri saya itu bukan suara istri saya. Nah, udah ada dalam proses itu, tiba-tiba bapak bilang gini, bapaknya itu, Mas yang ada di dalam, ini kayaknya habis ini sembuh. Tapi habis ini kalau ada angin gede, diem aja. Maksudnya tetap berdoa aja, maksudnya sesuai keyakinan, berdoa aja, maksudnya bantu untuk Mbak Julia ini supaya cepat. Tapi ini kayaknya setelah ini bisa. Tapi kalau ada angin, ada bau-bau angin atau apa, udah diem aja. Nggak usah responsif yang bagaimana, diem. Beneran tuh Mas. Dia kayak ngeluarin apa ya? Bukan kayak keris atau kayu. Itu ngeluarin. Terus dia berbicara mantra kayak Jawa gitu lah. Dia mantra Jawa. Tiba-tiba angin gede Mas. Itu masuk kamar. Itu di dalam kamar. Tuh angin gede, teman-teman kan di luar kamar banyak nih. Itu juga ngerasain, wah ada angin. Nah, tapi kita tetap diam. Terus setelah angin gede itu, tiba-tiba istri saya kayak orang bingung. Aku kenapa ya? Oh baru sadar. Terus aku deketin, terus bapak itu udah, wah alhamdulillah, udah nih gitu. Cuma nitip pesen, Mas, tolong jangan tidur sampai jam matahari terbit. Jam 5 lah, setengah 6. Jaga terus walaupun dia ketiduran, pokoknya jangan sampai saya ikut ketiduran. Harus terjaga sampai matahari terbit. Oke Pak. Ya udah setelah itu selesai, saya sempat ngobrol nih sama Bapak, sama Mas Bram nih. Ada apa sih? Itu intinya. Kok sampai segininya istri saya. Setahu saya orang kesurupan tuh nggak selama gini deh gitu kan. Ya intinya Bapak itu berkata, jadi tadi itu Mbak Julia ini diresukin, kalau di dunia gaib itu seorang artis atau seseorang yang diagungkan gitu. Jadi ketika dia datang masuk itu di sekitaran itu, yang hal-hal nggak kelihatan itu merasa wah ada artis datang, ada pejabat datang. Jadi semua pada ke situ. Nah memang pada saat dia itu gonta-ganti, sempat ada gonta-ganti. Ada tiba-tiba masuk beda lagi, ngomong katanya di depan, saya dari depan seberang rumah, saya yang dulu dibunuh. Memang dulu di depan rumah itu ada pembunuhan, cewek dibunuh. Kan kos-kosan nih di depan rumah. Itu ada pembunuhan itu. Nanti ganti lagi, datang saya dari makam sebelah sana. Memang di komplek itu juga ada makam. Jadi sempat berganti-ganti. Nanti kembali lagi ke yang sinden gitu. Tapi kenapa Mbak? Kayak agak cemas gitu kenapa?
Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya agak panas, gak tahu. Agak panas. Dan beda aja nih. Lah iya panas. Emang kayak gitu. Kalau aku nanya sama, dulu kan aku sempet tanya ke kiai kan. Aku ngomong sama ibu, Bu, aku tuh terasukin gini, terus ada dimimpiin terus gitu. Ibu bilang, lah ya iya, lawang Mbah Buyutmu dulu itu tuh tabib keraton gitu dulu. Dua-duanya Mbah Buyut, nenek sama kakeknya kamu gitu ya, mungkin inilah nggak apa-apa. Yuk ke kiai aja untuk disembuhin. Cuman memang kak kiai ngasih tahu, sering kan kalau kadang tangannya tuh panas gitu. Padahal ya suasana dingin kayak gini cuman ya panas gitu. Itu energi atau gimana nggak paham aku. Iya, Dan aku nggak mau mendalami. Nggak nih, tapi nggak tahu ya nih perasaan saya apa gimana gitu. Kan tadi di awal Mbak datang itu kayak wangi begitu ya. Wangi-wangi bunga sebenarnya ya. Nah sekarang bau lagi nih, iya nggak? Iya sih, kalau dulu ada temanku juga ngerasain kayak gitu. Jadi setelah kejadian itu ya, ini kita ngomongnya setelah kejadian itu, karena aku ada cerita sama temen-temen nih, aku datang ke Cupuri, ayo kita wisata, mau nggak? Mereka malah penasaran, ikut dong. Kita berempat tuh bau wangi gitu. Ini parfumnya siapa ya? Parfumnya siapa? Aku mikirnya jangan-jangan invitation, karena saat kejadian aku kesurupan ke Lengse itu, aku ada ngobrol kan sama Kiai, Pak. Aku harus seperti apa ya? Sebenarnya itu kamu nikmatin aja. Ya istilahnya gini, kalau kamu ada dikasih tasbih atau segala hal atau ada wejangan yang dikata itu sabar, kalau kamu bisa mengkontrol diri itu ya positif gitu. Tapi kamu jangan menanyakan ini kepada siapapun, takutnya nanti dimanfaatin. Dan ibarat kata gini loh, orang kalau pengen dapetin sesuatu itu butuh bertapa, harus menyendiri. Tapi kalau kamu tuh udah alami aja. Udah itu kelebihan kamu ya, yang penting kamu biasa aja gitu. Nah Mas, saya mau nanya nih sebagai suami begitu ya, kepala keluarga. Sekarang di era modern lagi berkembang viral gitu ya, tentang logika mistika. Jadi ketika ada hal mistis, jangan apa-apa dikaitkan ke mistis dulu, tapi pakai hal-hal rasional gitu. Nah pasti penonton kita banyak yang nanya juga, oh ini hujan terus lagi. Sempet dibawa nggak ke dokter, ke medis gitu? Enggak sih, enggak. Jadi gini, masih tahap aman menurut saya ya. Menurut saya itu masih tahap aman, kok yang ekstrim. Dia nggak setelah itu melakukan hal-hal sesuatu yang ya di luar on the track lah, di luar jalur gitu, enggak. Ya normal-normal aja, cuman memang sering banget habis dari Lengse itu, aduh, 14 hari lah itu aku repot sendiri sampai kurang tidur. Nah terus ketemu juga sama ada namanya Pak Tri juga, dia juga inilah mungkin tahu ya, beliau juga punya pandangan atau yang lain ke situ. Ditanyain dia, dari mana Mbak? Dan dia itu nggak mau lihat dia sama sekali. Jadi kalau ngeliatin harusnya kita bertatap wajah gini, dia tuh dingklu gini. Dari mana Mbak? Kita memang nggak cerita sebelumnya. Dari mana Mbak? Terus dia jawab dari Gua Lengse, dari Cupuri. Oh ya udah. Tapi dia sempat ada kata begini. Ya udah bener-bener Mbak, ikut suamimu aja. Di utara tuh ziarah kemana-mana. Ya nggak apa-apa sih ke sana buat pengalaman ya. Tapi kalau bisa sih besok ikut ya. Kalau suamimu ke ziarah ke Bali atau ke apa, ke utara lah, daerah utara. Jaga gitu. Udah ikut aja gitu. Nah dari situ sih saya mikir, ya itu kerekam lah ke saya, ke save, dan ada sih nanti cerita ini sembuhnya. Saya sama istri juga sempat ke sana juga ada. Nah ini karena hujannya makin kencang, kayaknya kita harus sudahi dulu. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu. Akhirnya bisa sembuh tuh bagaimana? Jadi setelah itu saya ingat omongan Pak Tri tadi ya. Saya berangkat sama istri saya ke Demak. Kita malam Jumat waktu itu, memang kita cari malam Jumat ke Demak. Kita sholat di Masjid Demak, kita ziarah ke Raden Fatah. Setelah itu baru kita ke Kadilangu. Ya kita ke makam Sunan Kalijaga.
di situ kita ya tawasul lah, kita ziarah, kita bertawasul biasa. Tapi memang pada saat itu saya sama istri ngomong, nanti di tengah-tengah tawasul kita batin aja. Kita batin, intinya bilang begini, aku rakidul, aku ralor, aku ning tengah-tengah. Intinya saya ingin yang baik, hal-hal baik saja yang ada di tubuh saya, tubuh istri saya, tubuh keluarga saya. Ya bahasa Indonesia intinya, saya nggak di selatan, saya nggak di utara, saya di tengah-tengah. Pokoknya yang semua hal baik ada di keluarga saya. Intinya saya bilang di situ, udah kita tawasan selesai, istri saya mutah-mutah tuh. Mutah-mutah, lemes, bener-bener mutah sampai aku papa minta tolong juru kunci yang di Sunan Kalijaga juga. Papa masuk mobil, ya udah dia udah lemes, nggak bisa diajak ngobrol. Saya bawa pulang aja sih. Saya bawa pulang ke Semarang. Tuh, nah, baunya nyengat banget, nyium nggak? Ada sih. Hah? Serang gitu. Iya ya. Iya, Nyium ya? nyium. Ini yang pertama kali tadi datang. Pas Mbak datang saya nyium bau itu. Saya kira parfumnya. Tapi sekarang bau lagi soalnya nggak masuk, bukan nggak masuk akal ya. Maksudnya udah lama nggak ada baunya, terus sekarang nyengat Ada kayak lagi. pertama kali datang gitu. Aku Nggak nyium ya? Tapi kalau teman-temanku yang kemarin tak ajak ke Cepuri, waktu dia kan penasaran, ada dia baunya juga kayak gitu. Tapi nggak pakai parfum. Pakai parfum, tapi parfumnya gimana baunya? Parfum udah dari tadi Dari pagi. pagi. Iya makanya kok sekarang nyengat lagi ya. Nyengat. Gak apa-apa sih, mungkin kan ada. Asik nih hujan juga mas, ya kan? Ya terus Ya gimana? begitu sih, intinya singkat cerita di Sunan Kalijaga, selesai itu, saya pulang ke Semarang, kebetulan kan ada keluarga di Semarang. Ya setelah itu sampai hari ini sudah jarang sih intensitasnya. Ada masih dia di mimpiin. Sesuatu yang akan mau aku masih bingung nih untuk memilih sesuatu, udah kayak direp-repin antara aku belum tidur, masih setengah tidur itu. Agak visioner lah, ada sedikit agak visionernya. Percaya Jadi- nggak percaya sih lah, ya kayak Ini gini. mau begini, Pak Real. besok mau begini. Ya apa yang saya rasain, apa yang diomongin Itu dari dia mimpi? kemarin. Bukan mimpi, ya rep-repan apa sih? Setengah dia mau tidur gitu, tiba-tiba belum ada tidur loh, belum papa tidur. papa Loh, besok gitu. papa ketemu ini deh, ketemu ini di Itu sini. langsung. Beneran Aku besoknya. mau ada apa gitu, bisa ketemu orang. Dia kayak dikasih tahu, aku kok malah ketemu orang ini tuh besok suruh gini. Itu Gini. beneran, itu dejavu kayak, loh itu kok Ini serius? menyingkat waktu. Karena saya kalau biasanya mau analisa, mesti baca berita dulu lama. Ini langsung dari mimpi ya? Ya rep-repan Iya, itu ya tadi. maksudnya Setengah. ada hal-hal itu sih. Ya kita ambil positifnya aja, itu sebagai ya warning lah. Ya kita berterima kasih. Kedepannya akan apa, jadi kita bisa mempersiapkan. Ya tambah itu tadi kalau memang sih dijelasin kalau aku lagi panas gitu, tiba-tiba panas. Nanti juga udah biasa aja. Ya, Ini panas. tadi jadi barusan tiba-tiba aja ya? Ya panas kan tahu tuh sendiri. Panas. Ya biasa aja, yang penting aku tetap ya udahlah, tetap sama Allah aja, nggak mau yang mendalami, karena kalau ada yang bilang gini, kamu kalau diasah bagus loh gitu, cuman nggak mau, udah gini aja, hidup yang senormalnya manusia aja sih gitu. Ya aku percaya yang hal-hal seperti itu, tapi kalau untuk aku suruh kembali lagi, aku mungkin berpikir lagi karena masih trauma nih, posisi kalau gelap-gelap gitu, ibarat kata lagi lampu mati, ini aku beneran karena kebayang itu yang muter-muter gitu. Berarti kalau Mas lihat penampakan nggak pernah lama kejadian ini? Sesekali sih, cuman nggak yang sampai Intens ekstrim gitu, gitu enggak. Mbak. Paling apa gitu biasa sih. Yang Kanjeng Ratu Kidulnya nggak pernah lihat? Enggak. Jadi kalau saya sih goib itu ada, saya percaya, cuman saya anggap ya kita berdampingan lah, sesuatu yang penting nggak saling merugikan, sama-sama berjalan aja, wong kita semua tetap lillahi ta'ala aja lah, gitu sih. Luar biasa, ini punya pengalaman di Smackdown berarti ya? Ya tuh, oleh-oleh Sama- juga tuh di Smackdown, nggak tahu siapa yang Smackdown tuh. Smackdown-nya nggak tahu siapa ya? Iya, orang lagi berdiri tiba-tiba kayak diangkat. Jangan-jangan John Cena, Iya. Undertaker lagi. Oke deh kalau begitu ya. Terima kasih sudah mau bercerita di RJL ya. Paling kita doakan ya semoga Mbak Juli bisa kembali normal lagi, berarti kan inginnya seperti itu kan. Dan hidupnya bisa lancar-lancar tahun 2025. Amin. Thank you. Nah mungkin guys, bagi kalian yang berpikir semakin modern, terutama Gen Z nih, akan berpikir bahwa
emang di zaman AI kayak begini, pesugihan masih ada gitu. Ya tapi ternyata tadi di kisah ini ya kita justru menemukan ya bahwa tidak semuanya begitu. Budaya-budaya yang masuk ke barat itu sama semua begitu budayanya. Jadi ada juga memang yang diwariskan turun-temurun gitu, punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terlihat sangat berbeda dan mungkin kita akan sedikit bertanya gitu. Kenapa ya kok kayak gini gitu? Kenapa orang ini melakukan hal ini gitu? Nah mungkin dari kebudayaan yang lain juga akan bertanya gitu loh. Kenapa sih? Misalnya kita yang orang modern itu melakukan hal-hal yang mungkin mereka mikir, kayak misalnya contoh ya orang modern akan berpikir cepat gitu. Tapi kan ketika orang-orang di pedesaan kadang juga bisa berpikir bahwa ya nggak usah cepet-cepet gitu. Kalau misalnya kita normal aja atau lambat yang penting asal selamat gitu. Nah itulah, jadi memang balik lagi ya setiap kebudayaan punya nilai-nilai tersendiri. Itu dia gue rasa akhir dari episode di Jogja. Kalau kalian pengen kirim cerita bisa kirim ke sini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin ingin percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Joko Mursito selaku Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo yang sudah menyediakan tempat bagi RJL. Siapa tahu kedepannya bisa terjadi kolaborasi-kolaborasi lainnya. Terima kasih, semakin sukses buat pariwisata Kulon Progo.